Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 3 akan membahas tentang peran keterangan dalam kalimat. Pertama yaitu definisi. Keterangan merupakan unsur yang fungsinya menerangkan seluruh unsur yang ada dalam suatu kalimat. Nah, berbeda dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Keterangan tidak harus ada dalam suatu kalimat. Nah, ketidakhadirannya ini tidak akan mengganggu struktur dan keseluruhan makna kalimat. Selanjutnya, ciri-ciri keterangan. Yang pertama yaitu dapat berada di akhir, di awal, dan di tengah kalimat. Contohnya, sejak tadi malam ibu pergi ke Jakarta dengan ayah. Jadi pada kata sejak tadi malam itu merupakan keterangan di awal, ke Jakarta merupakan keterangan di tengah, dengan ayah merupakan keterangan di akhir. Ciri yang kedua yaitu umumnya didahului oleh kata depan seperti di, dari, ke, ketika, dan tentang. Ciri yang ketiga yaitu bukan unsur pertama namun merupakan unsur tambahan yang kehadirannya tidak wajib. Selanjutnya, jenis-jenis keterangan. Yang pertama yaitu keterangan waktu, memberikan informasi mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, ini diawali oleh kata kemarin, sekarang, besok, lusa, tadi, dan nanti. Contohnya, kemarin paman datang dari Jakarta. Jadi pada kata kemarin itu merupakan keterangan waktunya. Contoh yang lain, tadi pagi dia menanyakan soal itu. Jadi pada kata tadi pagi itu merupakan keterangan waktunya. Jenis yang kedua yaitu keterangan tempat, yaitu menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa, didahului oleh kata di, ke, dari, dan pada. Contohnya, di sana telah terjadi tabrakan beruntun. Nah, itu di kata di sana merupakan keterangan tempatnya. Contoh yang lain, bukunya ditaruh di atas meja. Di kata di atas meja merupakan keterangan tempatnya. Selanjutnya, jenis-jenis keterangan yang ketiga yaitu keterangan tujuan, yaitu menyatakan tujuan atau maksud suatu kejadian. Nah, ini didahului oleh kata demi, bagi, guna, untuk, dan buat. Contohnya, mari berkorban demi kepentingan negara. Nah, itu terdapat pada kata demi kepentingan negara. Contoh yang lain, guna menurunkan inflasi, kita perlu mengencangkan ikat pinggang. Nah, itu terdapat pada kata guna menurunkan inflasi. Ya, jadi ada tandanya, yang atas itu demi, yang bawah itu guna. Selanjutnya, jenis yang keempat yaitu keterangan cara, yaitu menyatakan cara terjadinya suatu peristiwa. Nah, di sini keterangan cara itu ada yang didahului oleh kata depan dan juga ada yang tidak didahului oleh kata depan. Contohnya, dengan tegas ia menolak suap itu. Nah, itu contoh yang didahului kata depan, yaitu dengan. Contoh yang lain, Ani menghabiskan kuenya sedikit demi sedikit. Nah, itu merupakan contoh yang tidak didahului kata depan. Nah, keterangannya itu terdapat pada kata sedikit demi sedikit. Selanjutnya, jenis yang kelima yaitu keterangan penyerta, yaitu menyatakan ada atau tidaknya orang yang menyertai. Nah, di sini didahului oleh dengan, tanpa, dan bersama. Contohnya, Pak Hendi berangkat ke Surabaya tanpa istrinya. Nah, terdapat pada kata tanpa istrinya. Contoh yang lain, pasukan itu menyerbu kota bersama rakyat. Nah, di situ keterangannya terdapat pada kata bersama rakyat. Jenis yang keenam yaitu keterangan alat, yaitu menyatakan ada atau tidaknya alat yang dipakai. Nah, di sini didahului oleh dengan atau tanpa. Contohnya, kakak pergi ke sekolah dengan sepeda. Nah, dengan sepeda itu merupakan keterangan alatnya. Contoh yang lain, kita sulit mengerjakan tugas ini tanpa petunjuk Pak Guru. Nah, di situ pada kata tanpa petunjuk Pak Guru merupakan keterangan alatnya. Selanjutnya, jenis yang keempat yaitu keterangan similatif, yaitu menyatakan kesetaraan atau kemiripan antara suatu kejadian dengan kejadian yang lain. Nah, di sini didahului oleh kata laksana seperti bak dan bagaikan. Contohnya, tekadnya untuk merantau teguh, laksana batu karang. Nah, di situ ada kata laksana ya, jadi merupakan tandanya keterangan similatif. Selanjutnya, berpikirlah seperti orang dewasa. Jadi pada kata seperti orang dewasa itu merupakan keterangan similatifnya. Selanjutnya, keterangan penyebab, yaitu menyatakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa.
Di sini didahului oleh kata karena atau sebab. Contoh, Cici kelelahan karena tidak ada istirahat. Nah, pada kata karena tidak ada istirahat itu merupakan keterangan penyebab. Contoh yang lain, ibu terluka sebab tidak hati-hati menggunakan pisau. Nah, di situ kan ada kata sebabnya. Itu yang menandakan bahwa kata itu terdapat keterangan penyebab. Nah, jenis yang kesembilan yaitu keterangan kesalingan, yaitu menyatakan bahwa suatu perbuatan dilakukan secara silih berganti, ditandai oleh kata satu sama lain. Contohnya, ketua dan sekretaris organisasi itu sama-sama membenci satu sama lain. Di situ terdapat kata satu sama lain. Ya. Selanjutnya jenis yang ke-10 yaitu keterangan jumlah, menyatakan banyaknya jumlah suatu benda. Contohnya, Pak Eko menjual ayamnya 5 ekor. Nah, di situ ada kata 5 ekor merupakan keterangan jumlahnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.